berarti mungkin saja mereka bisa bertahan lama di udara. Bisa jadi. Nah sekarang kemarin WHO sempat mengeluarkan pernyataan bahwa virus sudah bisa airborne, benar nggak tuh Bang? Oke, 3, 2, 1. Julfi Ar-Rahman, selamat malam Bang Julfi. Malam, Bang. Gimana Bang kegiatan sehari-hari di tengah pandemi Covid nih? Ya, selama ini kami pasti disibukkan terus dengan ya Covid lah, baik laporan dan sebagainya untuk penanganan kasus dan sebagainya. Pastinya dari pihak kesehatan sendiri sangat capek Bang ya? Ya, lumayan. Tidak ada kata libur bahasanya kalau kami. Oke, Bang, kalau untuk di Kayong nih Bang, gimana sih perkembangan Covid, terus penyebarannya kayak apa sih kalau kita di Kayong kayak gini? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari data memang KKU saat ini untuk kita lihat dari jumlah ODP memang kecil ya. Artinya ODP ini ODP yang masih dalam pemantauan. Saat ini hanya 9 ODP yang masih dalam pemantauan. Pada dasarnya sudah 146 orang. Nah, hanya permasalahannya adalah saat ini kita sebenarnya tidak ada istilah aman menurut saya ya. Yeah. Kenapa tidak ada istilah kata aman? Karena kita ini saat ini berdampingan dengan daerah yang memang sudah ditetapkan sebagai red zone ya? Ya, red zone yang mana ya? Yang sudah ditetapkan oleh kemarin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah mengatakan seperti itu bahwa Pontianak, Singkawang dan Ketapang adalah daerah dengan transmisi lokal dan bahasanya zona merah lah ya. Mungkin nggak Bang kalau Kayong ini bakal jadi zona merah ataupun oranye ataupun apa gitu? Mungkin saja kalau misalkan memang bahasanya masyarakat terus tidak artinya kepatuhan dan sebagainya tidak menindakkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, itu mungkin saja. Berarti memang aturan yang udah diberikan pemerintah itu sangat berpengaruh sangat Bang ya? Penting dan sangat pengaruh Bang. Oke. Bang, ini mungkin ada beberapa penonton kita yang belum tahu sebenarnya coronavirus itu apa Bang? Jadi sebenarnya coronavirus itu adalah suatu kelompok virus lah ya. Kelompok virus yang memang sebenarnya dia bisa menginfeksi manusia bahkan atau hewan ya. Nah, sebenarnya kebanyakan dari jenis coronavirus ini awalnya berada di hewan. Nah, contoh kasus adalah misalkan SARS dan MERS-CoV. Nah, SARS dan MERS-CoV ini sebenarnya jenis coronavirus juga, hanya memang kalau SARS dulu juga berasal dari hewan yaitu luwak ya. Kucing luwak itu, kemudian virus itu bermutasi dan menginfeksi lagi manusia. Kemudian MERS-CoV pada dasarnya juga sama, awalnya menginfeksi daripada kelelawar, kemudian kelelawar menginfeksi unta, nah dan unta menginfeksi lagi oleh manusia. Nah, MERS-CoV itu kan artinya dalam artian itu penyakit yang dari Timur Tengah ya, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Nah, kemudian yang terbaru ini adalah COVID-19 yang terkenal ya. Nah, sebenarnya ini penyakit virusnya sebenarnya SARS-CoV-2 bahasanya. Jadi ini memang beda dari coronavirus sebelumnya. Makanya ini sebenarnya penyakit baru, bukan penyakit lama. Tapi dia jenis yang sama coronavirus, hanya tipenya beda. Oh, tipenya beda. Perbedaannya di mana Bang? Kalau memang bisa dijelaskan. Nah, memang bahasanya itu kalau virus itu memang tipe genetiknya. Genetiknya. Berarti di genetiknya beda sama corona. Ya, yang lain. Makanya namanya beda. Namanya beda, tapi tetap dengan kelompok virus yang sama. Kelompok virus yang sama. Ya. Terus dengan dengan gejala yang sama. Gejalanya bisa dikatakan sama. Kalau kita ngomong gejala nih Bang, gejalanya apa sih Bang? Kayak ini buat masyarakat ya, biar masyarakat bisa lebih mengerti kalau memang mereka di rumah ya, mereka bisa sendiri. Nah, memang kalau untuk COVID-19 ini yang umum gejalanya adalah satu demam. Nah, demam ini bisa mencapai 38 derajat Celcius atau lebih ya. 38. Kemudian ada batuk atau gangguan pernafasan lah ya, baik atas maupun yang akut. Kemudian kalau yang lebih parah bisa menyebabkan sampai ke pneumonia atau infeksi pada saluran pernafasan akut. Pneumonia. Gejala-gejala pneumonia itu
Bisa dilihat nggak dengan kasat mata kalau kayak gini? Sebenarnya itu kewenangan daripada petugas medis lah ya, dokter yang itu bisa menetapkan bahwa apakah seseorang itu terinfeksi pneumonia ataupun tidak. Nah, secara klinis bisa, tapi yang paham adalah petugas medis, dokter ya. Kemudian kalau untuk yang pemeriksaan dengan alat itu dengan ronsen. Nah itu misalkan adanya kayak infiltrat lah ya di dalam paru-parunya seperti itu. Jadi cuma itu ya. Nah, tetapi memang untuk sebagian orang bahkan 80% dari data orang yang terinfeksi COVID ini bahkan tanpa ada gejala. Nah itu OTG ya itu ya. Bahasa kita OTG lah ya, orang tanpa gejala. Tapi dia memang ada potensi untuk terinfeksi. Nah itu kalau OTG itu bang, kalau OTG itu apakah dia punya potensi untuk menyebarkan virusnya kepada orang lain? Nah, ada. Tetapi memang potensi orang yang tanpa gejala ini walaupun dia misalkan dia terinfeksi, dia positif virus dengan orang yang bergejala lebih besar potensi orang yang bergejala untuk menularkan. Karena karena misalkan batuk. Nah, nanti orang yang bergejala seperti batuk dia akan lebih banyak mengeluarkan virus dari dalam tubuhnya. Nah, sementara orang yang tanpa gejala ini kalau misalkan dia positif maka dia tidak terlalu besar pengaruhnya untuk penularan, tapi memang ada potensi. Tidak sebesar yang bergejala. Ini kalau kita lihat di Indonesia, terus dari asal penyakit ini mulai diberitakan di Wuhan ya, sangat signifikan sekali jumlah penderitanya ini. Yang membuat dia seperti itu, cara penyebaran seperti apa nih, Bang? Nah, sebenarnya kan kalau penyebaran virus ini sebenarnya adalah kalau virus ini keluar atau menularnya dari droplet. Droplet ini artinya percikan yang keluar daripada mulut ya, batuk sebagainya bersin, itu droplet namanya. Nah, ini memang sangat besar pengaruhnya kalau misalkan masyarakat itu tidak bisa menjaga kebersihan baik tangan maupun wajah, dan kalau memang makanya disarankan oleh pemerintah untuk penggunaan masker sama selalu untuk mencuci tangan itu. Karena memang ketika droplet ini misalkan saya nih ngomong tanpa menggunakan masker, kemudian sementara saya ini adalah positif. Nah, droplet atau percikan virus yang keluar dari dalam mulut saya ini akan menyebar di sini nih. Nah, ketika ada orang yang duduk lagi di sini, kemudian tangannya sini, dan kemungkinan besar tangannya sudah terinfeksi virus. Nah, kalau tangan ini memegang bagian 3 organ daripada misalkan indera ya, ada mata, hidung dan mulut. Nah, maka itulah tempat jalur masuknya virus itu. Nah, kalau misalkan dia bisa menjaga kebersihan tangan dan wajahnya, kalau wajah kan itu dengan masker nih, kalau tangan kan menggunakan cuci tangan maupun dengan desinfektan yang kita pakai. Nah, itu sebenarnya bisa dan cukup efektif untuk mencegah penularannya. Itu tadi mata, hidung dan mulut ya. Kalau telinga kita kayak gimana? Semasa ini belum ada laporan untuk belum ada laporan. Kalau di bagian telinga ya. Jadi hanya mata, hidung dan mulut. Hanya mata, hidung dan mulut. Kalau kita bicara rapid test bang, ya ini rapid test dan swab test ini berapa persen bang keakuratan dari rapid test dan swab test? Nah, untuk saat ini diagnosa ya yang dipakai oleh pemerintah dalam penentuan apakah seseorang itu positif COVID atau bukan adalah dengan swab test. Ya, swab test. Jadi swab ini berarti lendir di dalam tenggorokan, hidung dan tenggorokan. Nah, kalau untuk rapid test sendiri memang ini sebenarnya bukan untuk diagnosis, tapi sebagai deteksi dini dalam upaya mencari ya secara cepat seseorang yang mungkin berisiko terinfeksi. Nah, ini memang keakuratannya hanya 30% atau bahkan di bawahnya. 30% ya? Ya, 30% akurat gitu ya? Ya. Nah, kalau 30% akurat, kenapa? Berarti rapid test memang dijadikan acuan untuk seseorang bisa rujuk untuk mendapatkan swab test atau kayak gimana? Bisa. Artinya deteksi awal. Artinya kita bisa men-screening lebih awal mana-mana sih orang-orang yang berpotensi untuk terinfeksi. Artinya, jadi kan rapid test ini sebenarnya dia mendeteksi antibody dalam tubuh. Ya, antibody dalam tubuh ini sebenarnya bisa saja terbentuk
kapanpun dan dimanapun ya. Artinya memang dan virusnya tidak spesifik COVID. Ya. Contoh misalkan ada seorang yang misalkan reaktif rapid testnya. Nah, apakah dia itu bisa dipastikan positif? Belum tentu. Nah, artinya jika itu reaktif, artinya di dalam tubuhnya memang terdapat antibodi untuk virus. Nah, untuk virus tersebut tidak bisa dispesifikkan apakah itu COVID atau virus lainnya. Jadi kalau rapid test ini yang dijadikan media untuk mengujinya itu darah ya bang? Darah atau serum. Darah atau serum. Nah, dari darah atau serum itu reaksinya seperti apa bang? Sehingga bisa menjadikan alat rapid test itu menjadi menunjukkan reaktif. Nah, jadi memang alat rapid test yang ada saat ini adalah memang ada di alat itu ada indikator. Ya, ketika misalkan untuk pemeriksaan ya dengan menggunakan darah ataupun serum, kemudian diteteskan ke dalam alat tersebut, kemudian diberikan larutan buffer yang khusus memang disediakan oleh pabrik pada alat tersebut. Nah, kita tunggu sampai 15 sampai 20 menit. Nah, jika hasilnya itu misalkan memang ada beberapa tipe jenis rapid test ini. Ada yang garis kontrol ataupun yang reaktif, kemudian ada juga yang kontrol dan juga ada IgG dan IgM. Nah, untuk yang misalkan reaktif, dikatakan reaktif jika kontrolnya reaktif dan juga IgG atau IgM-nya nampak ataupun salah satu daripada itu tidak masalah. Kalau dalam bahasa sederhana bang, seandainya seandainya ada masyarakat yang punya kemampuan untuk membeli alat rapid test, kemudian mereka mau menggunakan sendiri, itu apakah memang kayak untuk tes kehamilan atau beda lagi ini? Nah, pada dasarnya alat ini memang boleh dibeli oleh siapapun dan boleh digunakan oleh siapapun. Ya, artinya tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memeriksa hal ini kan. Nah, apalagi misalkan dia mempunyai risiko misalkan, boleh saja. Hanya memang masalahnya untuk penggunaannya memang harus yang didampingi oleh petugas yang memahami hal itu. Kalau untuk di daerah kita nih bang, apa sih bang yang menjadi acuan seseorang itu akan mendapatkan tes menggunakan rapid test? Nah, oke. Nah, jadi memang saat ini sebenarnya seseorang itu bisa diperiksa rapid test itu memang ada risiko lah, potensi risiko. Nah, potensi risiko ini bisa datang dari misalkan dia ada kontak dengan pasien konfirmasi atau kita sebut dengan OTG ya. Nah, OTG ini dalam artian dari Kementerian Kesehatan adalah orang tanpa gejala tetapi dia punya risiko tertular dari pasien yang konfirmasi yang positif. Nah, tapi dia tanpa gejala. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan untuk rapid test atau petugas kesehatan yang menangani pasien yang terkonfirmasi ataupun yang reaktif itu boleh untuk. Nah, kalau untuk Kayong Utara sendiri bang, bagaimana? Ini kan Kayong Utara yang kita tahu cukup banyak ya jalur masuk keluarnya. Itu bagaimana seseorang bisa dimonitor pergerakannya, dia dari mana, dia udah berkunjung ke mana-mana aja. Itu selama ini yang udah dilakukan oleh Dinas Kesehatan KKU ini. Sebenarnya saat ini pemerintah ya Kabupaten Kayong Utara melalui tim gugus tugas COVID percepatan penanganan COVID itu memang setiap pintu masuk yang ke Kayong KKU ini pemerintah sudah membuat satu posko. Posko ini adalah untuk mendata dan memeriksa. Artinya pemeriksaannya sebatas suhu ya dan kesehatan misalkan batuk dan sebagainya. Nah, fungsi daripada posko ini adalah memang menjaring semua orang yang masuk dan mendata, kemudian memastikan bahwa orang yang datang itu bisa dikatakan bisa kita langsung misalkan dapat intervensi. Misalkan kalau misalkan ada yang datang dengan gejala demam misalkan 32 Celcius. Nah, itu bisa langsung kita tindak-lanjuti oleh petugas kesehatan untuk didata lebih lanjut. Nah, kalau memang kan dia datang dari daerah terinfeksi dan terdapat transmisi lokal di daerah tersebut, maka itu sudah bisa dikatakan ODP, orang pemantauan. Nah, atau misalkan walaupun gejala lainnya lah yang tadi disebutkan kayak demam, batuk, dengan pernapasan. Nah, apabila itu masuk dalam kategori itu, maka seseorang itu bisa dikatakan sebagai ODP. Tapi kalau misalkan tidak ada gejala dan dia datang dari daerah yang dengan zona merah ataupun transmisi lokal, maka dia tetap
harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari ini. Artinya memang setiap orang yang datang itu memang perlu kejujuran ya bang? Perlu kejujuran. Nah itulah yang sangat kami perlukan, khususnya petugas kesehatan ini. Kami ada beberapa kasus nih ya di Puskesmas itu ada masyarakat yang datang dari luar. Nah dengan keluhan yang mungkin masuk ke dalam gejala COVID ini, tetapi dia berbohong. Artinya tidak bilangnya dalam bahasa kita tuh bukan dari daerah luar lah, dari sini gitu Pak ya. Nah, tapi ternyata setelah diskusi lebih lanjut, ternyata dia ada riwayat perjalanan dari terjangkit. Nah, itu sebenarnya yang membuat kami petugas kesehatan lah, khususnya di Puskesmas, di rumah sakit sebagainya, itu sangat-sangat memerlukan lah kejujuran daripada masyarakat untuk informasi ini. Tapi mungkin ya bang, mungkin ya kita tidak tahu lah ya masyarakat kita kayak gimana. Mungkin masyarakat menganggapnya penyakit ini suatu aib. Apakah itu bisa menjadi salah satu pemicu mereka untuk berbohong atau menutupi mereka dari mana? Nah ini memang misalkan ini sebenarnya penyakit. Ya sebenarnya penyakit ini bukan aib atau bukan? Bukan kan? Aib. Nah jadi penyakit ini bukan aib. Kenapa bukan aib? Karena memang siapapun bisa kena, ya. Karena kondisi kita memang wabah, siapapun bisa kena. Nah, artinya tidak baik pejabat, rakyat, yang baik yang kaya maupun miskin itu semuanya tidak ada istilahnya tidak ada yang kebal terhadap ini. Nah, semuanya bisa terinfeksi. Jadi ini bukan aib, ini adalah kondisi wabah. Siapapun bisa kena dan dimanapun dia bisa jadi mungkin itu berisiko untuk dia. Berarti poin pentingnya tadi kejujuran dari masyarakat sendiri. Terus kemudian dan ini bukan aib ya bang. Bukan aib. Oke. Kalau untuk masyarakat supaya untuk cara menghindari agar tidak mudah walaupun mereka di dalam satu zona yang memang udah dikategorikan zona merah. Cara mereka untuk tetap bertahan supaya tidak terinfeksi kayak gimana bang? Nah sebenarnya pemerintah sudah memberi himbauan lah ya pada seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah Indonesia tapi seluruh dunia. Melalui Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu sudah menghimbau masyarakat pertama untuk selalu mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir ya. Kemudian gunakan masker ya, gunakan masker ini memang cukup efektif untuk mencegah penularan, tapi memang penggunaan masker ini harus dibarengi juga dengan perilaku yang baik tadi, cuci tangan dan sebagainya. Jadi biasa orang menggunakan masker itu selalu kadang masih sering mengucap mata, mengucap hidung dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya jalan masuknya virus. Berarti budaya cuci tangan ya perlu. Harus sangat penting itu. Cuci tangan pakai masker. Itu memang ya makanya WHO itu memberikan himbauan kepada masyarakat seluruh dunia untuk lakukan hal seperti itu. Kemudian janganlah keluar rumah kalau memang misalkan itu tidak penting lah. Nah, kemudian apalagi misalkan sering berkumpul pada daerah-daerah yang ramai duduknya, artinya itu sebagai potensi. Nah, kemudian juga kalau memang kan misalkan masyarakat itu dihimbau secara sadar lah ya, apabila pulang dari daerah terjangkit yang apalagi sudah ada transmisi lokal, maka memang sebaiknya dia diam di rumah selama 14 hari, baik ada gejala maupun tidak gejala. Nah, tapi kalau untuk kita ini kemungkinan tertularnya berapa besar ini? Nah, sebenarnya kalau kayak KKU gini ya, tertularnya, sedangkan di daerah tetangga kita sudah ditetapkan jadi zona yang merah ya. Ya, sebenarnya ini memang adalah makanya sebenarnya Kayong ini daerahnya potensinya untuk penularan besar lagi. Karena saat ini memang untuk orang yang keluar masuk Kayong Utapang itu satu hari bisa ratusan orang ya. Bahkan ya tidak sampai saat ini memang belum ada kebijakan untuk menutup akses keluar masuk tersebut. Jadi memang ya potensi untuk Kayong juga terinfeksi itu cukup besar juga. Tapi memang apakah memang cara untuk mengisolasi daerah itu menjadi efisien untuk mencegah penularannya? Nah, sangat efisien. Bahkan kan sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan kepada daerah yang dengan zona merah ini bahwa masyarakat ini tidak usah keluar dari zona tersebut. Itu sudah dengan pemerintah. Berarti dalam kata lain lockdown ya. Tapi mungkin
pertimbangan dari daerah tersebut banyak. Mungkin ya. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi sosial masyarakat ya mungkin ya. Oke. Tapi memang harusnya seperti itu memang. Artinya ketika seseorang wilayah atau suatu wilayah atau daerah itu kasusnya bisa dikatakan tinggi atau dikatakan zona merah, maka memang masyarakatnya diharapkan tidak keluar dari daerah tersebut. Karena itu sangat berisiko pada daerah lain yang akan didatangi oleh masyarakat tertentu. Oke, Bang, ini kan virusnya berarti dalam tanda petik berbahaya, Bang ya? Ya, berbahaya pasti. Berbahaya pasti ya. Tapi perlu nggak masyarakat untuk terlalu over ketakutan? Ya. Sebenarnya takut pasti, tetapi jangan ketakutan. Nah, kenapa jangan ketakutan? Jadi takut sama ketakutan itu pasti beda ya. Kita pasti boleh takut, tapi jangan sampai ketakutan. Ketakutan ini dalam arti, yang berbahaya seseorang yang ketakutan adalah dia susah untuk berpikir secara jernih lagi kan. Nah, kalau takut kita pasti harus mempersiapkan segala satunya. Mempersiapkan ini itulah dengan perilaku yang baik tadi. Nah, kalau ketakutan nanti khawatirnya malahan dia sudah bahasanya itu sembarangan dalam berbuat. Karena saking takutnya tuh jadi udah kita kampung tidak tentu wudu lah ya. Nah, itu yang membuat kita baik siapapun lah, baik dari masyarakat maupun petugas kesehatan. Jadi memang takut itu pasti, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Takut yang berlebihan ini yang kadang membuat kita itu saking ketakutannya pikiran jadi kacau, pikiran juga tidak jernih, maka itu juga bisa menyebabkan imunitas kita tubuh turun. Oh gitu. Ya. Jadi yang diserang oleh virus ini sebenarnya apa nih, Bang? Ini nyerang memang badan kita atau menyerang imun kita sih sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk penyakit ini memang dia lebih menyerang pada saluran pernafasan. Nah, tetapi ketika seseorang itu dengan daya imunitas atau daya tubuhnya kuat, maka memang virus ini bisa sangat kecil menimbulkan keparahan. Kecuali memang ada kelompok-kelompok umur tertentu ya yang mempunyai faktor risiko lain, misalkan adanya penyakit lain, misalkan diabetes, hipertensi, stroke. Nah, itu memang bisa memperparah penyakit ini. Tetapi jika memang penyakit ini oleh pada masyarakat yang masih sehat, bugar, usianya juga masih belia, itu kemungkinan kecil bisa tanpa gejala, dan hal ini sudah banyak terjadi. Berarti yang memang diserang oleh virus ini memang imun. Terus Bang, kalau memang imun yang diserang, apakah kalau kita dalam keadaan ketakutan ya, ketakutan, panik, berpikir banyak, apakah itu bisa menurunkan imunitas kita? Bisa. Jadi stres bahasanya. Stres ya. Stres itu sangat bisa untuk menurunkan imunitas tubuh. Jadi memang makanya ketika seseorang yang sakit ini perlu hiburan juga. Jadi tidak bahasanya pemerintah pasti menyediakan lokasi yang memang harusnya itu tidak membuat dia menjadi tertekan lagi gitu Pak. Artinya makanya ada beberapa orang yang positif, tetapi dia tanpa gejala, boleh diisolasi di rumah. Boleh diisolasi di rumah. Nah, tapi apa enggak khawatir nanti dia menularkan ke anggota keluarga yang lain? Nah, tapi dengan protokol isolasi yang ketat. Tapi mungkin enggak, Bang? Mungkin enggak kalau untuk kita dalam skala Indonesia ya. Tipikal masyarakat Indonesia ini bisa berlaku seperti itu. Mungkin saja sebenarnya kalau memang dia bisa patuh ya dan bisa taat pada aturannya. Jadi artinya memang protokol isolasi mandiri atau karantina mandiri itu sudah ada pemerintah ya, tidak ada. Nah, memang itu kalau misalkan masyarakat patuh makanya itu sebenarnya penyebaran penyakit ini bisa sangat ditekan lah. Jadi tadi imunitas, terus imunitas bakal turun kalau kita dalam keadaan stres. Jadi yang sebenarnya yang paling tepat apa nih Bang? Ini kita takut atau kita waspada? Waspada. Tapi takut itu wajar. Aku harus waspada juga. Tapi jangan sampai ketakutan. Jangan sampai ketakutan ya. Takut pasti takut. Semua orang pasti takut dengan penyakit ini. Tapi jangan sampai takut ini menjadi ketakutan. Nah, takutnya ini menjadi ketakutannya ini yang membuat kita tidak mampu berpikir secara jernih.
kemudian stres, udah tidak begitu nih, artinya bisa stres tuh kan gitu kan. Nah, udah stres ya pasti imunitas turun. Jangan kan penyakit ini, pokoknya ketika imunitas turun segala penyakit itu mungkin saja bisa menyerang, mudah menyerang gitu. Selain imunitas tadi, apakah nih antibiotik efektif? Apakah efektif untuk mengobati atau mencegah virus COVID? Ya. Jadi sampai saat ini memang untuk virus sebenarnya tidak ada obat khusus ya untuk mematikan virus dalam tubuh. Nah, memang virus ini dapat mati baik secara cepat atau melambat itu tergantung daripada imunitas tadi. Nah, jadi kalau obat antibiotik itu tidak akan berfungsi untuk virus, dia hanya untuk misalkan kuman atau bakteri. Kalau untuk COVID sendiri, apakah memang udah ada obatnya? Nah, saat ini memang untuk WHO sendiri sih belum ada menetapkan ya obat khusus untuk COVID ini. Tetapi ada memang beberapa negara yang menggunakan, yang melalui uji coba itu bisa untuk, artinya bukan untuk membunuh virus ini, tetapi untuk paling untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas orang tersebut. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Bang, dari informasi yang Abang dapat ini, pasien yang sudah sembuh, kita bicara pasien yang sudah sembuh, apa itu cara mereka untuk sembuh itu kayak gimana sih, Bang, sebenarnya? Nah, memang untuk rumah sakit kalau sembuh memang tentunya salah satunya dengan asupan gizi ya. Asupan gizi, makanan yang cukup. Kemudian penghindaran stres itu penting juga. Paling itu juga yang itu ya yang sebenarnya penting, asupan gizi untuk meningkatkan imunitas. Artinya kalau orang yang dengan udah sakit tapi dengan asupan gizi yang kurang baik, maka itu akan bisa makan parah. Kemudian juga untuk pengendalian stres tadi itu. Kalau memang setiap orang harus bisa mengendalikan stresnya tuh untuk meningkatkan imunitas. Jangan terlalu banyak pikiran lah bahasa gitu ya. Bang, tapi kalau ini kan kita udah sering nih lihat di berita, lihat di YouTube atau apa kan, ada beberapa orang atau beberapa negara yang mengklaim mereka punya obat itu. Kayak gimana sih, Bang? Itu kalau menurut WHO kayak gimana? Nah, memang ada beberapa sih jenis negara yang beberapa negara ya yang sudah menguji coba beberapa jenis obat ya, beberapa jenis obat kepada pasien-pasien konfirmasi positif. Dan ada juga yang hasilnya itu berhasil, tetapi ini memang belum bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Itu bisa saja digunakan, tetapi memang WHO sampai saat ini belum mengeluarkan secara resmi jenis obat tersebut. Nah, jadi kalaupun memang ada obatnya itu mungkin tanpa persetujuan. Ya, artinya belum mendapat lisensi lah dari WHO. Lisensi ya. Obat itu legal, tetapi memang bahasanya ada juga sih beberapa pakar lah ya ataupun ahli pengobatan itu menggunakan obat-obat racikan sendiri, tapi itu memang tidak bisa kita gunakan untuk rekomendasi daripada medis, karena memang contoh misalkan obat yang ditemukan oleh Pak Lutfi ya, yang di Beruntan itu memang, tapi itu karena itu prosesnya untuk dapat lisensi kan akan panjang. Jadi memang dokter tidak bisa merasakan itu kepada pasien, tapi boleh secara pribadi itu menggunakannya. Tapi informasinya obat yang udah ditemukan Pak Lutfi udah disita loh, Bang. Iya, informasi kayak gitu. Udah sampai belum, Bang? Belum ya. Informasinya kayak gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah memang kalau selain WHO yang menentukan obat ini, apakah memang dari WHO ini kan untuk badan kesehatan dunia ya? Apakah negara-negara yang bisa menyembuhkan lewat obat mungkin tradisional, mungkin atau kimia mungkin kan? Apakah memang harus disetujui WHO dulu? Harus. Tidak bisa memang, karena itu akan panjang proses uji cobanya. Nah, tidak bisa sembarangan lah ya. Berarti memang WHO tetap tidak memperbolehkan kalau ada obat-obat yang dari luar pun. Sebenarnya bukan tidak memperbolehkan, silakan untuk menggunakan. Artinya obat-obat yang digunakan ini adalah memang obat medis. Oh gitu. Obat medis, memang obat medis.
kayak ada juga penggunaan kayak kloroquine apa sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya obat medis juga. Pada dasarnya itu bisa digunakan, tapi memang untuk memastikan bahwa obat itu bisa menyembuhkan itu belum. Tapi kalau bagi negara yang sudah menguji coba sebagainya kepada pasiennya dan ada efek, itu boleh saja penggunaannya. Karena obat ini juga tidak masalah digunakan, asalkan memang digunakan dengan petunjuk medis. Ya. Artinya ya, tapi itu belum bisa diklaim secara resmi sebagai obat untuk COVID. Oke, Bang, masa inkubasinya berapa lama ini? Nah, memang yang umum dari pemerintah adalah 1 sampai 14 hari ya. 1 sampai 14 hari. Tapi yang umum terjadi 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Ya. Itu kalaupun mereka terpapar di hari pertama, di hari kelima udah kelihatan. Sudah kelihatan. Ada juga yang hari kedua, ada yang ketiga, tapi yang umum adalah 5 sampai 6 hari. Tapi itu di luar OTG tadi ya, Bang? Di luar OTG. Karena OTG ini biarpun dia terinfeksi, artinya orang yang tanpa gejala ini biarpun dia positif, ketika dia terinfeksi tadi itu dia bisa tanpa gejala, kan? Bahkan 80% daripada kasus ini bisa tanpa gejala. Dia tetap bisa menularkan. Bisa menularkan. Tapi dengan persentase yang lebih rendah daripada yang bergejala. Oke. Bang, dulu pernah ada isu-isu di beberapa media massa, di beberapa media sosial, Bang, bahwa COVID-19 ini bisa ditularkan dari binatang. Itu benar tidak sih? Nah, memang awalnya seperti itu. Nah, awalnya virus ini ada di binatang. Awalnya. Oh, jadi awalnya dari binatang ini. Jadi awalnya itu virus ini diketahui dari kelelawar atau kalong lah ya, kalong. Nah, kalong ini itu udah valid dari kalong. Sudah valid dari kelelawar. Nah, virus di kelelawar ini, nah itu makanya yang kasus pertama terjadi ini adalah Wuhan, itu di pasar tradisional ya. Pada pasar tradisional ini memang menjual berbagai macam jenis hewan yang kalau pagi gitu tidak lazim lah. Nah, ada lebih, kalau dari data itu ada lebih 100 varietas jenis hewan yang dijual di situ. Nah, ketika hewan tersebut terinfeksi, ya, kemudian kita makan tanpa dimasak secara baik dan benar, nah maka virus itu masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa menginfeksi manusia. Nah, virus yang udah masuk ke dalam tubuh manusia ini ternyata bermutasi lagi. Ternyata bisa lagi menularkan dari orang ke orang. Yang awalnya hanya dari binatang ke orang, ternyata sudah bermutasi dari orang ke orang lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan virus ini juga menularkan ke binatang lagi? Ada juga laporan seperti itu. Bahkan di daerah mana saya lupa itu anjing atau kucing itu terinfeksi virus itu. Virus ini. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang hal ini, misalkan penularan ini mudah lagi ke binatang, maka saya rasa akan panjang proses penularan ini nih. Karena setelah akan berputar, siklusnya akan terus menerus berputar seperti itu. Ya, tapi tetap jangan panik. Iya, tapi tetap waspada ya. Tetap waspada. Okay. Dan tetap optimis. Oke, Bang, kalau virus ini dia keluar dari tubuh melalui droplet tadi ya. Berapa lama nih, Bang, bisa bertahan? Misalnya kena ke meja nih, atau kena ke besi nih, berapa lama nih, Bang, bisa bertahan? Nah, sebenarnya memang virus ini ketika di luar tubuh inangnya, dia sangat-sangat tidak tahan. Nah, bahkan misalkan virus ini liur lah ya, kena ke baju, kan basah nih, bahasanya kan. Nah, ketika liur udah kering, itu sebenarnya virus sudah mati. Oh, gitu. Sebenarnya tidak lama virus di luar tubuh inangnya. Hanya memang faktor suhu juga pengaruh ya, pengaruh suhu lingkungan. Mungkin saja bermutasi ya, berevolusi, bermutasi. Mungkin saja berarti mungkin saja mereka bisa bertahan lama di udara. Bisa jadi. Nah, sekarang kemarin WHO sempat mengeluarkan pernyataan bahwa virus sudah bisa airborne, benar nggak tuh, Bang? Nah, kalau airborne ini memang bisa, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu ini misalkan seseorang yang mengalami gangguan pernapasan lah ya, ya, kemudian dibantu dengan alat bantu pernapasan yang menyebabkan ada aerosol itu misalkan kayak itulah
bahasanya penguapan lah ya. Nah, dan itu bisa ngikut bersama-sama dengan udara. iya virus itu. Tapi kalau secara umum yang ada adalah droplet. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu ada untuk di rumah sakit, jangan untuk aerosol, itu untuk penanganan khusus pasien yang memang membutuhkan bantuan pernapasan khusus gitu. Berarti bukan kayak gini. Misalnya ada yang positif nih, kan? Batuk tuh, gitu kan? Batuk. Terbang-terbang itu enggak? Nah, ini kan sempat jadi rancu kan di masyarakat. Masyarakat takutnya seperti itu kan. Orangnya batuk, mungkin naik kendaraan kan batuk. Terus virusnya masih bertahan di situ 8 jam gitu kan. Enggak ya. Berarti melewati aerosol tadi. Ya, itu kalau misalkan kondisi tertentu tadi di rumah sakit yang artinya pasien tersebut menggunakan alat bantu pernapasan yang memang menyebabkan adanya aerosol. Maka itu bisa untuk menjadi bahasanya airborne. Bahasanya bisa terbang dan bertahan di udara itu bisa. Oke, Bang. Ini untuk kawan-kawan kita yang suka belanja online. Nah, yang suka belanja online kan. Kadang-kadang kan di unicorn yang menyediakan belanja online itu kan ada yang dari Cina, dari Wuhan. Itu seandainya mereka belanja dari online itu aman dah tuh, Bang? Dari paket yang mereka terima itu. Nah, sebenarnya memang bisa menjadi risiko ya. Faktor risiko itu bisa ada di cuman memang masalahnya kita lihat perjalanan nih. Barang ini kan. Ada yang 5 hari, seminggu. Nah, sebenarnya kalau secara teori virus itu udah tidak ada lagi di dalam barang itu. Karena udah kecuali lama. dia dipegang lagi oleh orang yang membawa virus. Misalkan kurirnya. Misalkan dia terinfeksi lah ya. Dan dia memegang lagi misalkan barang tersebut dan ngasih ke kita. Itu bisa. Nah, dari kurirnya. Tapi bukan dari barangnya. Bukan misalkan dari negara yang luar ataupun daerah paket yang misalkan udah seminggu barang itu. Sebenarnya harusnya virus sudah tidak ada lagi di situ. Nah, tetapi bisa nular lagi kalau misalkan ataupun bukan hanya kurirnya, tapi misalkan di tempat penampungan barang nih. Nah, kemudian di salah satu misalkan orang yang ada di situ terinfeksi dan dia bisa menularkan lagi ke barang tersebut, bisa aja gitu ya. Oke, berarti tapi untuk memang bagusnya ketika kita menerima barang dari luar atau paket lah ya, itu memang bagusnya kita cuci tangan lah ya. Cuci tangan kemudian kalau dapat sih bagian luar itu disinfeksi ataupun dijemur dulu sama beberapa jam. Dijemur bisa juga? Boleh dijemur. Di bawah matahari berarti langsung, ya. Oke. Apa nih, Bang, hal-hal yang paling tidak boleh dilakukan oleh orang supaya terhindar dari virus ini? Nah, sebenarnya pemerintah saat ini ada beberapa daerah yang melakukan namanya PSBB lah ya. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebenarnya PSBB ini bukan hanya untuk daerah yang memang zona merah, tapi memang baik untuk dilakukan untuk semua. Artinya PSBB ini artinya janganlah keluar rumah kalau memang tidak ada keperluan khusus. Nah, yang kemudian kalaupun harus keluar rumah, perhatikan protokol-protokol yang khusus. Artinya ada pemerintah itu menganjurkan protokol keluar rumah. Misalkan tadi itu penggunaan masker. Nah, kemudian kalau sering-sering cuci tangan, jika memang di pasar, ketika pulang ataupun setelah mau belanja, silakan cuci tangan bagiannya. Kemudian sampai di rumah, maka memang baju yang kita pakai ini memang sangat baik untuk kita langsung cuci. Hanya khawatir memang tadi virus bisa saja untuk melekat pada baju pakaian kita gitu kan. Tapi tidak nutup kemungkinan kalau yang namanya PSBB kan memang berdampaknya sangat besar ya. Terutama bagi kawan-kawan kita yang setiap hari dapatnya hari ini, makannya hari ini kan. Betul. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang seperti itu nih, Bang, solusi untuk mereka apa nih, Bang? Mereka tetap bisa mencari rezeki, tapi tetap menjaga kesehatan. Pasti. Jadi memang makanya di pemerintah menyarankan kalau memang tidak ada hal yang penting ya. Nah, bekerja ini penting. Penting untuk hidup juga kan. Nah, artinya tidak masalah, tetapi harus memperhatikan daripada tadi protokol kesehatannya. Ya. Gunakan masker, sering-sering mencuci tangan, hindari kontak dengan orang ramai, itu perlu. Kalau untuk ini, Bang, jaga jarak, social distancing itu ya, informasi yang saya dapat
berubah-ubah loh. Ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 2 meter, ada yang bilang 8 meter malah ada kemarin. Itu yang benarnya seperti apa, Bang? Nah, sebenarnya 1 meter itu sudah cukup. 1 meter. Cukup. Nah, ada juga memang 2 meter juga ada dari beberapa itu literatur juga ada yang menyebutkan 2 meter karena memang kadang kondisi tertentu untuk jarak droplet ini bisa sampai 1,6 atau 1,8 meter jarak percikannya. Misalkan besi atau batu itu bisa jauh sampai 1 meter lebih. Itu makanya ada sampai 2 meter. Nah, tapi hal ini bisa kita kurangi dengan penggunaan masker. Makanya masker itu sangat penting untuk kita saat ini, gitu Bang. Karena bisa juga sebagai pemutus mata rantai penularan. Kalau orang terinfeksi sebagainya, jadi dia tidak kemana-mana, cukup di masker saja. Jadi tidak kemana-mana. Nah, kalau untuk masker kain sendiri itu baiknya berapa jam sekali untuk dicuci? Nah, sebenarnya untuk rekomendasi ada 4 jam. 4 jam. Masker itu 4 jam sekali itu boleh diganti. Dan dicuci menggunakan sabun ya, tetap. Ya cukup dengan sebenarnya sabun juga boleh. Karena memang virus ini sangat-sangat tidak tahan terhadap sabun. Labil mungkin. Masih 17-an ke atas mungkin. Sabun baik dengan sabun antiseptik atau sabun bayi juga tidak masalah, atau sabun cuci piring itu tidak masalah. Artinya dia memang elemen yang ada di dalam virus itu kandungannya memang lemak. Jadi kan kalau sabun ini kan dia melunturkan lemak, menghancurkan lemak. Oh gitu. Jadi memang kandungan di dalam virus ini virusnya memang dia terbentuk daripada susunan lemak juga ternyata. Susunan virus lemak. Oke Bang. Kemarin WHO ini yang saya baca dari media mainstream. Ntar saya lihat dulu. Silakan lah ya. Ya, silakan. Dari Detik News tanggal 1 Mei 2020 kemarin. WHO perluas definisi kematian COVID-19 tak cuma yang terkonfirmasi. Itu maksudnya kayak gimana sih Bang? Atau memang orang yang meninggalnya bukan karena corona, cuman karena ada mungkin sesak napas atau apa kan, tapi tetap meninggal. Apakah itu tetap dilaporkan sebagai pasien corona? Jadi memang saat ini karena situasi wabah lah ya, bahasanya memang untuk antisipasian dan kewaspadaannya memang harus memperhatikan protokol itu ya. Jadi memang saat ini kayak rumah sakit rujukan lah khususnya, memang ketika ada sakit ya, walaupun memang secara faktor risiko dia tidak ada risiko untuk tertular. Misalkan dia seorang petani, tidak ada riwayat kontak sama pasien positif, berpergian kemana pun lah ya, tidak ada riwayat bepergian dari daerah terjangkit. Tapi ketika dia sakit dan dibawa ke rumah sakit, kemudian gejalanya mengarah COVID, apalagi sudah ada pneumonia, nah kemudian dia meninggal di situ, maka rumah sakit pasti akan menetapkan dia sebagai pasien dalam pengawasan PDP. COVID ya. Nah, dan harus ditangani untuk pemusyawaratan jenazahnya itu dengan protokol COVID. Tapi nantinya tetap dilaporkan ke negara sebagai pasien COVID, sebagai PDP tapi dia. PDP ya. Orang berisiko terinfeksi itu. Berarti dia sebagai PDP. Ya. Apakah nanti jumlah pasien yang tidak menggelembung nih Bang? Ya memang pasti seperti itu. Itu memang berarti itu memang arahan dari WHO. Iya, itu memang seperti itu kondisi yang seharusnya, karena memang khawatir kan, memang kalau misalkan ditangani secara biasa, kemudian dia positif, nah resiko untuk penularannya itu kan terutama pada keluarganya lah, orang yang mandik dan sebagainya itu bisa saja terjadi untuk penularannya lebih besar. Makanya memang contoh yang di Pontianak kemarin mungkin ya. Satu keluarga itu ya. Itu juga risiko juga kan. Kemarin juga kita pernah dapat kasus nih, yang ada di Pati Banjar. Almarhum pada saat itu memang dirujuk ke rumah sakit Ujung Berapang ya. Nah, di akhir hayatnya memang dia mengalami sesak. Menunjukkan gejala berarti. Artinya ada gejalanya masuk di situ ya untuk COVID. Nah,
Pas meninggal memang rumah sakit menetapkannya sebagai PDP dan harus ditangani sesuai dengan protokol COVID. Nah, itu. Jadi kami memang kemarin untuk pemakaman dan masalahnya itu semua dilakukan oleh dengan protokol COVID. Artinya untuk pemandian dan sebagainya, dan untuk pemakamannya itu menggunakan semua yang terlibat dalam hal itu menggunakan APD lengkap untuk pemakamannya. Nah, kalau kayak yang Padu Banjar kemarin, ternyata setelah di swab Hasilnya negatif kan? Ya. Apakah nanti laporan ke negara juga beliau tetap pasien COVID atau Tidak? Ini tidak. Kecuali memang tidak dapat diambil sampel seperti almarhum yang baru datang dari itu kemarin. Ya. Itu tetap dilakukan sebagai pasien PDP. Tetap dilaporkan ke negara sebagai pasien COVID. Ya, PDP COVID ya. Oke Bang, mungkin ada himbauan masyarakat lah. Sebenarnya pada seluruh masyarakat lain, khususnya Kabupaten Karimun Utara, nah pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan himbauan ya, baik itu himbauan untuk sering-sering mencuci tangan, penggunaan masker jika keluar rumah, kemudian kalau memang tidak ada keperluan mendadak jangan keluar rumah. Nah itu sebenarnya sudah sangat efektif. Kemudian masalah ibadah juga nih sebenarnya banyak menjadi permasalahannya. Nah pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan juga himbauan agar masyarakat untuk beraktivitas di rumah termasuk ibadah. Ya, nah ini sangat-sangat penting untuk masyarakat dan kita semua lakukan lah ya, sebagai memutus mata rantai penularan ini. Nah, yang dikhawatirkan tadi itu memang apabila seseorang itu terinfeksi, nah, kemudian dia pergi atau berkumpul dengan orang-orang yang sehat, nah sangat besar kemungkinan orang-orang yang sehat itu bisa terinfeksi juga. Dan inilah yang harus kita putus mata rantainya melalui tadi itu tidak berkumpul salah satu ibadah juga dan sebagainya, itu bagian dari berkumpul. Kemudian cukup sebenarnya kalau untuk ibadah di rumah aja itu sudah cukup. Tapi mungkin kalau bicara ibadah, bicara agama ini mungkin agak sensitif lah mungkin ya. Mungkin dari pihak-pihak yang lebih berkompeten lah mungkin bisa. Tapi itu memang sudah bisa dikeluarkan oleh MUI juga sudah ada. Jadi untuk ibadah itu cukup di rumah saja. Cukup di rumah saja. Itu dari MUI Bang ya? Dari MUI itu, bukan dari kesehatan sebagainya, itu dari MUI juga. Pastinya tetap meminta saran dari orang kesehatan juga, itu pasti yang petugas kesehatan untuk saran-saran seperti itu. Oke. Kita berharap cepat lah ya berakhir pandemi ini. Ya, capek deh. Capek. Dan efeknya terlalu luas sebenarnya. Dari semua yang masyarakat kecil sampai masyarakat yang besar lah, artinya dari bawah sampai atas semuanya efeknya sangat-sangat besar. Jadi ya memang kita berharap lah semuanya. Tapi untuk hal ini bisa dicegah ataupun untuk memutus mata rantai penularan ini memang sangat-sangat penting lah masyarakat bekerja sama. Maksud tadi jujur. Ya. Sebenarnya masyarakat inilah garda terdepan sebenarnya. Garda terdepan dalam pemutusan mata rantai ini. Untuk melawan COVID ini. Ya, masyarakat lah mata rantai. Si Mbak COVID ini ya. Oke. 3, 2, 1.